United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita boleh sampai di hari Minggu dan saat ini kita siap untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mari saudara yang telah menyiapkan hatinya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, biar kiranya Engkau beracaralah bersama kami Tuhan, biar kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat Shalom semua.
Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
lagu ini Tuhan. Kami mau nyanyikan dari hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. I need you Lord, more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you Lord,
to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya, haleluya. Tuhan, saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Taburkan Tuhan benih firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biar setiap benih yang terjatuh Tuhan itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah manis dan lebat Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu ya Bapa. Biar setiap perkataan yang keluar Tuhan hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di minggu kelima di bulan Mei, bulan 5. Di minggu yang terakhir ini, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk ibadah online service pada minggu kelima ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur, kami berterima kasih, dan takkan habis-habisnya kami berterima kasih kepadamu, karena Tuhan kasih setia anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, tidak pernah berkesudahan, bahkan terus Tuhan tambahkan dalam hidup kami secara pribadi, bahkan keluarga, gereja lokalmu, bahkan seluruh gereja-gerejamu, bahkan kota kami, bangsa-bangsa sebagai Yerusalem. Di hari-hari terakhir ini, Tuhan buat kami lebih mengerti, memaknai, sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, seturut dengan rencana kehendak-Mu. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, setiap pribadi, anak-anak-Mu yang ada di rumah, hamba-hamba-Mu yang ada di studio, sehingga kami boleh mendapatkan intisari dari kebenaran firman-Mu yang terus memerdekakan, menguduskan kami, bahkan menyempurnakan setiap roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu menjadi remah dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur,
berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, kan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Makasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 14. Setelah kita merayakan hari Pentakosta minggu lalu, sekarang kita akan lihat dalam Yohanes 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di ayat yang pertama, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali." Garis bawahi, aku, Tuhan, akan datang kembali. Jadi Tuhan mau datang, ini memang kehendak Tuhan sendiri. Ini janji Tuhan sendiri. "Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, sampai di sini dulu dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Banyak nabi-nabi hanya sekedar mengajarkan jalan, kebenaran dan hidup. Tapi Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sendiri, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ya, kebenaran ya firman Tuhan. Jalan berarti hanya satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa di sorga. Dan hidup berarti hidup yang kekal. Ya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini udah pernyataan jelas, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada banyak yang meragukan, Tuhan sendiri udah bilang, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Nah, tapi di ayat 7 dikatakan lagi, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kamu telah mengenal dia dan kamu melihat dia. Siapa berarti Tuhan? Tuhan Yesus adalah Bapa sendiri. Karena dia bilang, "Kamu sudah melihat aku, sudah melihat Bapa." Kata Filipus, diulangi tadi Thomas, sekarang Filipus di ayat 8. Kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Waduh, Filipus masih meragukan bahwa Yesus bukan Bapa itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus bilang apa di ayat 9? Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau katakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi udah berapa lama nih murid-muridnya masih juga nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Maka disebut putra Bapa. Ya, Tuhan menjadi anak manusia, menjelma, inkarnasi, bukan reinkarnasi, inkarnasi, menjelma menjadi manusia. "Tidak percayakah engkau," di ayat 10 ditekankan lagi, "bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau, sampai dikatakan atau, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Murid-muridnya menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah Bapa sendiri. Mungkin dalam benaknya Filipus ataupun Thomas, mereka hanya menganggap Tuhan sebagai nabi, sebagai pengajar aja, sama aja lah, sebagai rasul, sebagai gembala, tapi bukan sebagai Tuhan. Ya, nah di sini udah jelas ditekankan sama Tuhan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa di sorga." Jadi siapa dia? Dia adalah Bapa sendiri. Ya. Nah, di ayat 12 dikatakan, ini hebatnya.
Barang siapa yang percaya Yesus adalah itu Bapa sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Bapa dipermuliakan di dalam siapa? Kristus. Jika kamu meminta, di ayat 14, sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, dahsyat. Bagi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu adalah Bapa sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia, maka diberikan otoritas. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Untuk apa? Memuridkan semua bangsa. Untuk apa? Di sini melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, ini tema khotbahnya. Nah, bersama Yesus melakukan perkara yang lebih besar. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita, Immanuel. Tuhan ada di dalam kita. Kuasa Roh Kudusnya sudah diberikan kepada kita untuk melakukan perkara besar. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Catat baik-baik. Ya, barang siapa dia berseru, dia membuat mujizat, tapi dia mencuri kemuliaan Tuhan, selesai. Ya, tidak akan diampuni. Karena apa? Dia jadi sombong. Ya, saudara, perhatikan. Kenapa Tuhan Yesus sampai bilang begitu? Karena murid-muridnya ragu. Atau mungkin kita juga ragu. Ya, mengakui dia mungkin hanya sebatas perkataan kita. Ya, belum tentu kita dengan sepenuh hati mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus itu adalah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan pekerjaan yang pernah Tuhan lakukan, bahkan yang lebih besar. Kok ada ya pekerjaan yang lebih besar? Seperti apa sih pekerjaan yang lebih besar? Minimal ada 4, saudara, yang saya renungkan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama di dalam Yohanes 17 ayat 20 ya sampai 23. Demikian firman Tuhan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, ini paling penting, saudara. Apa yang belum dilakukan? Kesatuan tubuh Kristus. Apa pekerjaan yang lebih besar? Kita diberikan otoritas untuk kesatuan, untuk menggenapi unity the body of Christ. Itu kunci, saudara. Yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Karena memang belum digenapi untuk kesatuan tubuh Kristus. Malah Tuhan Yesus berdoa syafaat sampai saat ini, biarlah mereka sempurna menjadi satu agar dunia percaya. Dunia belum percaya sepenuhnya kepada Kristus karena tubuh Kristus, gerejanya, belum sempurna menjadi satu. Seperti apa sempurna menjadi satu? Seperti gereja mula-mula. Gambarannya jelas, patternnya, polanya jelas sekali. Gereja mula-mula. Unity the body of Christ. Ini nggak mudah, ini nggak gampang, ini nggak masuk akal. Sulit buat manusia, sulit buat pendeta-pendeta besar sekalipun karena merasa besar. Justru Tuhan mau kita merendahkan diri kita, baru bisa unity. Kuncinya untuk unity, saudara, harus merendahkan diri. Menyangkal diri pikul salib, ya, mengutamakan orang lain dulu daripada kita. Ya, saudara mau nggak menjadi hamba untuk melayani semua tubuh Kristus? Untuk bisa unity. Kalau itu ada, saudara bisa melakukan itu.
Karena Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Itu yang belum terjadi. Makanya dunia masih kacau. Waktu di Unity, the Body of Christ terjadi, saya percaya COVID-nya juga berhenti. Ya, COVID ini berhenti. Karena tubuh Kristus menjadi satu. Dunia akan percaya. Terjadi hujan pertobatan besar-besaran. Terjadi hujan keselamatan besar-besaran. Buat kota kita, buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa. Sampai kembali ke Yerusalem. Itu yang pertama. Kalau kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya Yesus itu adalah Bapa yang menjadi putra manusia, menjadi anak manusia. Masalahnya sejauh mana? Ya, kalau kita tidak mau, kita tidak menangkap untuk kesatuan tubuh Kristus, maka tidak akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Apa yang belum terjadi? Apa perkara yang lebih besar? Pemulihan segala sesuatu. Setelah Unity, the Body of Christ, pasti terjadi transformasi, pemulihan segala sesuatu. Kenapa belum dipulihkan segala sesuatu? Ya karena belum Unity. Kenapa belum Unity? Karena kita tidak percaya, kita tidak mau merendahkan diri kita. Ya, kalau saudara mau step by step, itu akan terjadi. Saya sih yakin, hakul yakin, kalau kata orang Muslim, hakul yakin, sangat percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, orang yang percaya yang melakukan tentunya. Ada iman, ada tindakannya, ada ketaatannya, ada kesetiaannya. Ya. Jadi bukan hanya iman, tapi tidak ada tindakan. Ada iman, ada tindakan, ada ketaatannya, ada kesetiaannya sampai akhirnya. Ya, pasti terjadi, pasti. Transformasi pasti terjadi, terjadi. Pemulihan segala sesuatu pasti terjadi, pasti. Ya, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Jadi waktu bersatu terjadi transformasi. Itu pekerjaan yang lebih besar, yang belum pernah terjadi. Ini bukan hanya slogan atau bukan hanya profetik, saudara. Tapi ini adalah apostolik. Kita harus melakukannya. Gerakan apostolik ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini yang belum terjadi. Memuridkan satu bangsa Indonesia. Minggu lalu saya sudah sampaikan SOP bagaimana memuridkan bangsa ini, bangsa-bangsa. Cabut dulu nih akar dari segala kejahatan nih. Cinta akan uangnya. Kalau saudara cabut akarnya, sudah tidak ada akar kejahatannya, berarti fondasinya dicabut. Saudara murni di hadapan Tuhan, maka saudara belajar firman Tuhan lebih gampang, lebih mudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau kita masih cinta akan uang, ya susah. Nggak bisa menyembah Tuhan dan nggak bisa menyembah Mamon. Mana? Mamonnya harus diangkat dulu. Cinta akan uang itu diangkat dulu. Ya, baru sepenuhnya mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Baru terjadi. Memuridkan bangsa-bangsa. Ini pekerjaan yang besar. Makanya dicurahkan Roh Kudus. Ya, untuk menolong kita. Untuk apa? Kesatuan tubuh Kristus. Untuk apa? Transformasi. Untuk apa? Untuk memuridkan bangsa-bangsa, yang ketiga. Dan yang terakhir, tentu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Setelah itu kita siap. Ya, apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan? Banyak sekali. Detil-detilnya banyak sekali. Tadi pemulihan segala sesuatu, gereja Tuhan harus bersatu dulu. Pemulihan segala sesuatu, dimuridkan dulu. Ya, setelah itu ada step berikutnya lagi. Untuk apa? Menjadi dewasa. Ya, nggak cukup hanya jadi murid. Siap nggak saudara menjadi mempelai Kristus? Bahkan menjadi sahabat mempelai. Itu artinya saudara mempersiapkan kedatangan Tuhan, second coming. Itu pekerjaan yang lebih besar, lebih berat, tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Ada manifestasi, ada kuasa Roh Kudus yang termanifestasi dalam kehidupan saudara dan saya.
Ya, mari jangan terus berteori, praktek. Ya, kalau sebagai orang Kristen hanya berteori, sudah dapat nih kebenaran firman-nya, profetiknya, pesan profetiknya, lakukan gerakan apostoliknya. Lakukan. Bisa aja salah, bisa, nggak apa-apa. Yang penting mau bertobat. Gimana ya caranya ya tubuh Kristus ini bersatu? Ya seperti gereja mula-mula patternnya. Ya, ada kesatuan dalam doa, pujian, penyembahan. Lakukan. Ya, anak-anak muda coba bersatu dalam doa, pujian, penyembahan. Ya, seluruh dunia. Sekarang terus berjalan. Di mana-mana ada doa, pujian, penyembahan. Terus eskalasinya mungkin ditingkatkan, tapi kualitasnya juga yang terutama ditingkatkan di samping eskalasinya. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Transformasi. Ya, untuk 7 gunungnya. Dari arts, media, business, church sampai government, pemerintahan yang bersih. GCG, Good Corporate Governance. Tidak lagi ada korupsi yang membuat rakyat Indonesia jadi menderita. Ya, karena akar dari segala kejahatannya udah dicabut, cintakan uangnya. Mulai dari gereja Tuhan, mulai dari pribadi kita, gerejanya, kemudian baru bangsa ini, bangsa-bangsa. Itu transformasi, saudara. Ya, saya yakin, seyakin-yakinnya pasti terjadi. Asal saudara dan saya mau mengambil bagian. Ya, bersama-sama. Kemudian muridkan bangsa-bangsa. Bagaimana memuridkannya? Berdiskusi melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita belajar, kita menjadi murid-murid Tuhan. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya. Ya, kepada imanmu tambahkan apa? Kebajikan. Setelah kebajikan tambahkan apa lagi? Pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Ya, akan firman Tuhan. Pengetahuan akan apa? Ilmu alam, ilmu sosialnya, politiknya, tentu politik yang bersih, bukan politik yang kotor. Bisnisnya, bisnis yang bersih. Ya, Christ Kingdom Business. Ya, Christ Kingdom Politik. Boleh politik, gak salah. Tapi yang bersih. Bukan pakai intrik dunia, pakai taktik-taktik dunia. Harus ada ketulusan, ada kemurnian. Jadi value daripada karakter Kristus itu ada dalam setiap perilaku, tindakan kita. Pasti itu akan membuat orang melihat kita sebagai murid Kristus, sekaligus kita memuridkan mereka. Ya, jadi ini penting. Kita buat nanti talk show yang lebih berwawasan, lebih dewasa, tidak saling menghakimi, tidak saling menjatuhkan, berdiskusi, sharing firman, membangun, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan. Ya, baru setelah kita masuk memuridkan, baru kita menjadi siap menjadi mempelainya. Itu kalau udah siap jadi mempelainya, saudara, ini di Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Kalau pergi menjadikan semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, kuasa ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi saudara dan saya. Manifestasi Roh Kudus itu membuat saudara memiliki karakter Kristus. Saya dan saudara memiliki karakter Kristus. Saya dan saudara memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Mengampuni. Kuasa untuk apa? Membuat mujizat. Kuasa untuk apa? Membuat terobosan. Membuat apa? Transformasi, pemulihan segala sesuatu. Kuasa untuk apa? Kesatuan tubuh Kristus. Kuasa untuk apa? Memuridkan bangsa ini. Ya, yang pada akhirnya kuasa untuk apa? Tadi, ya, Amsal 31, menjadi istri yang cakap. Ya, menjadi mempelai Kristus. Wah, itu banyak, panjang. Tapi kita mau nggak? Masalahnya mau atau tidak. Kalau mau, jalanin. Jalanin terus. Tapi kalau saudara rasa, aduh Tuhan saya capek, saya lelah, saya sudah selesai, kata Tuhan, ya sudah selesai. Sudah sampai garis akhir. Nobody perfect. Tidak ada satupun yang sempurna. Tapi kita sedang menuju pada kesempurnaan dalam Kristus. Asal saudara dan saya tetap mau berjalan mengikuti guidance, petunjuk dari Roh Kudus. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Kristus.
anak-anak Tuhan. Nah, saya percaya di akhir zaman ini, kita nggak tahu pandemi ini, tapi saya yakin kalau gereja bersatu, tubuh Kristus bersatu, pandemi juga pasti turun. Ya, terjadi hujan pertobatan. Ya, karena gereja bersatu, terjadi pemulihan segala sesuatu. Ya, Tuhan kasih kuasa. Kemudian dimuridkan semua bangsa. Indonesia dimuridkan. Nilai-nilai Kristianitinya, nilai-nilai Kristusnya menjadi nyata. Ya, bahkan menjadi satu sistem. Kalau kita bilangnya ekonomi Pancasila. Sistem berdasarkan 5 sila dari Pancasila. Itu udah cukup. Ketuhanan yang Maha Esa. Benar nggak? Bukan sekedar orang beragama, tapi dia benar-benar takut akan Tuhan hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan tidak mudah menghakimi seseorang. Dia merasa dirinya paling suci, paling benar. Enggak, justru orang itu makin humble, makin rendah hati. Lebih banyak self-correction, introspeksi diri. Orang yang berketuhanan, pasti orang-orang itu memiliki kerendahan hati. Memiliki compassion of God. Belas kasihan Kristus. Karena setelah itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Mau dia Kristen, dia mau Islam, dia mau Buddha, mau Hindu. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Adil dan beradab, bukan biadab. Ya, beradab, ada rule, aturan, ada tata ramanya, ada rule of the game-nya. Beradab, bukan biadab. Ya, kemudian yang ketiga, kesatuan Indonesia tuh, unity. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat dari siapa? Tuhan. Berarti orang-orang yang penuh Roh Kudus baru bisa duduk di DPR. Orang-orang yang penuh dengan buah roh, bukan tanda kutip buah kedagingan. DPR, MPR, mau di kepolisian, mau di mana saja, semua adalah orang-orang yang harus takut akan Tuhan. Menjadi murid-muridnya Tuhan. Baru yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dari mulai iman sampai kasih akan semua orang itu ada 7 step. Kalau ada padamu dengan berlimpah, maka kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan pernah tersandung. Dan kita tidak menjadi batu sandungan juga. Mari, saya mengajak kita sama-sama, sekali lagi, kita semua belajar. Kita merendahkan diri, ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah Bapa yang menjadi manusia. Maka kuasa itu turun atas kita. Roh Kudus nyata dalam setiap kehidupan. Dari mulai karakter dulu. Setelah itu bicara kuasa, ya, bicara tentang power. Untuk apa? Macam-macam, membuat mujizat. Bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tapi ya, untuk mensejahterakan banyak orang. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Yang setuju katakan amin. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur padamu ya Aba Bapa, untuk pagi hingga siang hari ini Engkau mengajar kami. Engkau sudah pergi ke rumah Bapa dan sudah menyediakan tempat. Sebentar lagi Engkau akan turun. 2 kali Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Dan lewat pencurahan Roh Kudus-Mu, bagi kami yang percaya kepada Engkau, yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa itu turun atas kami untuk melakukan perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan telah buat. Bukan untuk mencuri kemuliaan-Mu, tapi justru untuk memuliakan nama-Mu lewat kesatuan tubuh Kristus yang saat ini masih sedang menuju pada pembentukan yang sempurna, sehingga boleh terjadi transformasi, pemulihan segala sesuatu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian memuridkan bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa-bangsa. Sampai yang terakhir Tuhan mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Second coming. Menjadi istri yang cakap, Amsal 31 ayat 10-31. Ada banyak yang kami harus lakukan. Tuhan Roh Kudus tolong kami. Sehingga kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu. Ke depan ini kami percaya, goncangan, badai, semuanya dapat diredakan jika kami melakukan apa yang menjadi kehendak. Kami dapat melakukan perkara yang besar, yang jauh lebih besar bersama dengan Roh Kudus-Mu.
Terima kasih Bapak, materaikan di dalam pikiran hati kami, jiwa kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sebentar kami akan berpisah, tapi kami rindu menerima berkat daripada Engkau sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di sorga. Jemaat yang kasih Tuhan, hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, biarlah kita boleh kembali kepada keluarga kita masing-masing, beraktivitas sepanjang minggu ke depan, dan dipenuhi, diberikan, diberkati oleh Bapa di sorga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru, bahkan berkat yang baru terus tercurah oleh kuasa Roh Kudus-Nya, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput dari awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Haleluya.